langsung kita, suaranya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu yang hadir di sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, acara hari ini kita akan mengikuti kegiatan ini, diharapkan nanti untuk budaya positif di sekolah itu akan terwujud sehingga sekolah kita ini akan benar-benar menjadi sekolah yang memprioritaskan kebutuhan dari peserta didik. Jadi pembelajaran maupun apa yang kita lakukan ini adalah berpusat pada peserta didik. Baiklah, berikutnya. Untuk kegiatan kita hari ini sebetulnya juga merupakan pengimbasan dari tugas saya sebagai calon guru penggerak ya di angkatan 9, sehingga untuk aksi nyata budaya positif ini adalah tugas dari modul 1.4 bahwa CGP di sini harus mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Tujuan kita di sini yang pertama adalah memahami budaya positif dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, ini adalah berbagi praktek baik, upaya penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ini artinya adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Tujuan budaya positif ya di sini adalah murid atau peserta didik ya di sini dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas dan berkomunikasi dengan baik dan bebas dari pembulian. Jadi nanti diharapkan di sekolah kita ini terwujud murid dengan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Bagaimanakah perubahan paradigma dari teori kontrol sehubungan dengan budaya positif? Ini budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bapak Ibu sudah tahu belum tentang teori kontrol? Nah, baiklah kita pelajari sama-sama ya Bapak Ibu. Untuk perubahan paradigma ya sehubungan dengan teori kontrol, ini yang pertama adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid ini mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian paradigma yang kedua, lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Bapak Ibu, mari kita coba ya bermain. Ayo kita bermain mencoba mengepalkan tangan kita, Bapak Ibu. Nah, coba ya. Berikut. Coba Bapak Ibu coba bisa dibaca di sana. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang di sebelahnya, cobalah ya melakukan kegiatan itu. Cobalah buka. Jadi Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda di situ di dalam kepalan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi di kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga kita, ya. Kemudian dari kepalan tangan ini, ya, nanti ada seseorang
yang ingin membuka, meraih atau ingin mengambil barang berharga milik kita, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Jadi coba dibayangkan kita menggenggam sesuatu di mana isinya itu ada sesuatu yang berharga milik kita. Ya, kemudian ada seseorang ya yang ingin mencoba mengambil barang yang kita hargai, yang sangat berharga buat kita, ini mau diambil. Kira-kira apa yang nanti Bapak Ibu lakukan? Ya, kira-kira apa? Yang jelas kita, kalau saya mempertahankan, begitu ya, mempertahankan apa yang kita miliki. Tapi juga lihat kondisi juga. Coba, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Gimana? Melawan. Terus ada lagi? Membela diri. Ada lagi? Kira-kira apa? Kan bisa jadi ketika kondisi kita ya ditarik misalkan ya, nah, kemudian kita merasakan sakit, pasti kita juga akan apa? Melepaskan. Kan begitu ya? Nah, next. Coba Bapak Ibu di sini ya, teori kontrol di sini menyatakan bahwa ketika kita melepaskan atau mempertahankan ya, maka di sini kita akan bisa melakukan, ada yang bisa apa memberikan begitu saja. Ya wis dikekno. Ya. Jadi barang yang kita punya itu ada yang mau memberikan begitu saja. Ya wis lah ini begitu. Kemudian yang kedua, ada yang mau memberikan karena ada imbalan. Iki tak kasihkan, pokoknya aku dikasih apa atau harus bagaimana begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang memberikan karena ada ancaman. Kalau nggak dikasihkan, nanti tangin akan begitu kan ya, sehingga kita akan merelakan. Ya, berarti di sini ya analogi tentang murid di sekolah yang kita suruh atau yang kita kontrol untuk melakukan sesuatu keinginan kita sebagai guru, itu ada yang seperti itu sikapnya. Jadi ada yang bersikap ya wis dilakukan sesuai dengan merelakan, jadi merelakan melakukan sesuatu ya, kemudian melakukan sesuatu pokoknya ada pemberian, ada imbalan baru melakukan sesuatu, atau karena takut ada ancaman ya. Jadi apa yang kita lakukan ya itu tadi karena bisa jadi atas tiga hal itu. Kita bisa langsung bisa memberikan dengan tulus, ya wis ini biar apa yang diberikan juga merasa senang. Tapi kita juga memberikannya secara tulus. Oh ya nggak apa-apa. Mungkin nanti kita akan dapat ganti yang lain yang lebih baik. Ada yang tak diberikan tetapi pokoknya diberikan imbalan. Ada imbalan ketika saya beri, ada imbalan balik. Yang ketiga itu melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, melaksanakan tugas, karena itu tadi takut ada ancaman. Nah, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik di sini harus bisa menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun, ya. Kita sendiri ya sebetulnya
Siapa sih ya yang memegang kontrol terhadap diri kita? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Kita mau melepaskan, mau membuka, ya, atau tetap bertahan. Itu kita sendiri, ya, yang memegang kontrol atas apa yang kita lakukan. Jadi dari kegiatan yang tadi Bapak Ibu mengepalkan tangan, tadi yang apa yang kita lakukan, ya, keputusan itu ada pada diri kita. Jadi kita yang memegang kontrol atas apa yang kita lakukan, ya. Baik itu membuka atau menutup kepalan tangan, ya. Di sini bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai kebutuhan dasar kita saat itu, ya. Jadi tadi kalau kita memberikan sesuatu, ya, di situ memberikan sesuatu, membuka dan seterusnya. Nah, ini kontrol diri kita ini kaitannya dengan kebutuhan yang ada pada diri kita. Ini Bapak Ibu untuk perubahan dari teori kontrol, ini ilusi kontrol, ya. Yang pertama, ini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi diharapkan dari apa yang tadi itu, ya, kita tidak melakukan ilusi-ilusi yang saya sebutkan tadi. Baiklah Bapak Ibu, kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini ada kaitannya dengan teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ya. Ini kaitannya yang pertama di dalam disiplin positif dan teori kontrol. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan pasti ada tujuan di balik itu. Jadi tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Kemudian berikutnya adalah ini untuk model berpikirnya, ya, untuk disiplin positif itu menang-menang, bukan menang kalah. Jadi menang-menang. Jadi saya menang, kamu kalah, nggak begitu. Tapi di dalam teori ini menang-menang, sama-sama menang. Ya, jadi tidak ada menang kalah, tapi model berpikirnya adalah menang-menang, tidak menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian kolaborasi dan konsensus, ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Kemudian berikutnya udah kelihatan ini, ya. Sebentar. Untuk berikutnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ini Bapak Ibu tentang teori kontrol. Bapak Ibu, mari kita bahas sehubungan dengan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kaitannya dengan makna disiplin, ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu seseorang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, itu makna disiplin dari bahwa
kita tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, semua perilaku tadi memiliki tujuan. Ini ada kaitannya dengan teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, di situ adalah, jadi yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, kemudian tadi yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, sekarang motivasi kita itu termasuk motivasi yang mana? Untuk menghindari hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Ya, hal ini ya terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sehubungan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, itu sehubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksudkan adalah nilai-nilai yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini ya akan bisa dilakukan atau akan bisa diwujudkan dengan apa? Menanamkan keyakinan kelas. Jadi nanti ya untuk meraih atau mewujudkan disiplin positif ini, anak-anak di kelas masing-masing kita akan ajak untuk menyusun keyakinan kelas. Yang dulu itu kaitannya dengan kesepakatan kelas. Dan ada kaitannya dengan peraturan kelas, ya. Jadi beda nanti antara peraturan sama kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita harapkan untuk saat ini ya, untuk mewujudkan disiplin positif itu tadi, ini yang kita tanamkan adalah keyakinan kelas, begitu. Sekarang Bapak Ibu, kita akan belajar tentang ini, kaitannya tadi untuk model berpikir menang-menang, itu kaitannya dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, jadi posisi kontrol guru, ingat bahwa di dalam satuan pendidikan, pendidik ini adalah mengontrol murid-murid kita. Jadi untuk posisi kontrol kita sebagai guru ini dikategorikan menjadi 5 macam ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti akan kita bahas lagi setelah ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa memikirkan, kira-kira bisa meresapi ya di dalam pikirannya, kira-kira selama ini ketika kita melakukan atau melaksanakan tugas kita sebagai guru, kita itu memposisikan diri kita sebagai apa? Pada posisi kontrol itu. Ada jadi posisi penghukumkah, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini nanti dikemas di dalam suatu kegiatan atau pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu ya Bapak Ibu kaitannya posisi kontrol guru kemudian dengan segitiga restitusi. Tadi untuk disiplin positif tadi ada kaitannya tadi dengan kita tadi melepaskan tangan sehubungan dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita harus mengetahui Bapak Ibu, sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Nah, ini ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia.
5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Kira-kira? Ya, bertahan hidup. Kita kebutuhan kita adalah bertahan hidup. Kita akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, ini adalah penguasaan. Penguasaan, kebutuhan akan kekuasaan. Ya. Terkadang teman dengan teman yang lainnya ingin menguasai, begitu kan ya, sehingga melakukan sesuatu ya, sehingga kebutuhan untuk penguasaan itu akan terwujud. Jadi anak itu terkadang melakukan hal-hal yang kurang baik ya untuk memenuhi kebutuhan ini. Kemudian berikutnya itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang di rumahnya ya kurang ada kasih sayang, maka juga berbeda juga ya apa yang diperbuatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau di sekolah itu terkadang apa Bapak Ibu? Ya, jadi kan anak-anak terkadang kan mencari perhatian juga kepada guru-guru ya. Karena apa? Mereka butuh perhatian. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima masih belum dipenuhi oleh anak itu. Sehingga mereka mencari hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kesenangan. Ya, senang-senang. Kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir ya, itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya kita bahas kaitannya dengan perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa tadi? Ya, kita sendiri ya, diri sendiri. Ini untuk stimulus responnya, yang pertama ini ada kalimat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita, ini kan terkadang ya memang begitu ya. Jadi kita mencoba mengubah orang itu agar berpandangan sama dengan kita. Maka di dalam teori kontrol ya, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi tidak memaksakan orang lain itu sama atau sama pandangannya dengan diri kita. Nah, jadi yang dibutuhkan ini Bapak Ibu. Jadi kita belajar di teori kontrol sehingga nanti apa yang kita lakukan ini udah berubah jadi lebih baik lagi. Kemudian pernyataan yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang seperti itu kan ya. Nah, menurut teori kontrol, ya, melihatnya, berpikirnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, mereka berperilaku buruk, ya, itu pasti ada tujuannya. Kan begitu. Jadi kita tidak langsung harus menghakimi dan menilai bahwa anak itu buruk, orang itu buruk. Begitu maksudnya. Ya, tapi kita harus berupaya berpikir bahwa apa yang dilakukan pasti ada tujuannya. Begitu. Sehingga kita akan lebih bijak nanti di dalam menyikapinya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, itu stimulus responnya ya. Nah, untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa. Orang lain ini ya, di stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kondisi seperti ini, kan tertekan jadinya. Ya kan, tidak merdeka lagi kan begitu. Ya, tapi kita tidak boleh seperti itu. Tapi sesuai dengan teori kontrol, ini kita sendiri yang
bisa mengontrol diri kita. Itu yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi di teori kontrol, di situ menyatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak berpikir tentang kegagalan, ya, tapi dengan kolaborasi, ya, dengan bekerja sama dan konsensus di situ akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, ini kaitannya tadi dengan model berpikir menang kalah. Di stimulus respon, itu model berpikirnya itu menang kalah. Tetapi di teori kontrol tidaklah demikian. Model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi semuanya menjadi baik semua, menang semua. Tidak ada yang dikalahkan. Ya, itu teori kontrol ya kaitannya. Sekarang kita belajar tentang apa makna dari disiplin. Apa ya kira-kira Bapak Ibu makna disiplin? Tepat waktu, ya boleh. Bapak Ibu mari kita lihat ini ya di slide untuk makna disiplin. Sebetulnya makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, ini disampaikan oleh Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian di dalam budaya kita, makna dari kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ya di sini menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Adapun di sini disiplin ya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini yang dimaksudkan. Jadi disiplin yang kita harapkan ya di sini adalah disiplin itu adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri, ya dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksudnya atas kesadaran diri kita. Begitu ya. Nah, tadi kaitannya dengan nilai-nilai ya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan ya. Ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam hal ini, untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini di kurikulum Merdeka kita. Jadi ada beberapa dimensi dari nilai-nilai kebajikan
yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi yang pertama di situ adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu dimensi mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu ya yang kita harapkan yang akan kita wujudkan di dalam pendidikan kita. Baiklah, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jelas nggih? Kita lanjutkan nggih. Nah, kita lanjutkan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta segitiga restitusi. Kita akan bahas dulu tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi manusia, ya motivasi ini ada tadi ya berasal dari atau motivasi eksternal yaitu karena pengaruh dari luar ya. Kemudian ada motivasi dari dalam atau yang disebut dengan motivasi internal. Untuk teori motivasi yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu ya karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, pertanyaannya ini Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kan di sini apa yang dilakukan itu takut karena ada hukuman. Maka motivasi seperti ini, ya kita melakukan seperti ini adalah motivasi eksternal. Karena tadi takut dihukum, takut ada ketidaknyamanan. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya gini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya melakukannya, apa yang saya dapatkan? Nah, berarti apa? Hal yang demikian itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Maka motivasi ini adalah termasuk motivasi eksternal. Nih, Bapak Ibu. Tadi untuk teori motivasi yang berikutnya, yang ketiga ini yang terakhir Bapak Ibu adalah untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Maka pertanyaannya di situ, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Saya akan menjadi orang seperti apa? Jadi memikirkan dirinya ya supaya menjadi lebih baik ya. Nah, maka untuk motivasi yang ketiga inilah adalah motivasi yang lahir dari dalam diri atau yang disebut dengan motivasi internal yang nantinya dengan motivasi ini maka apa? Disiplin positif itu akan terwujud. Bapak Ibu, mengapa kita berusaha untuk memiliki motivasi ya dari dalam atau motivasi intrinsik? Motivasi ini dampaknya jangka panjang ya. Kemudian tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Entah itu dihukum atau nanti dapat hadiah, itu enggak peduli. Ya, pokoknya yang penting melakukan sesuatu itu atas dasar kesadaran diri ya dan berperilaku yang baik.
ya, bukan karena tadi adanya takut pada hukuman ataupun ada keinginan meraih hadiah atau imbalan. Kemudian tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, itu kalau motivasi yang ada itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ingat, tadi apa yang dilakukan itu karena apa? Ingin apa? Memenuhi kebutuhannya. Sebetulnya apa saja ya untuk kebutuhan manusia? Tadi juga sudah sempat disinggung tadi ya. Apa tadi yang pertama? Oh ya, bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian apa lagi? Kesenangan, ya, ada kesenangan. Kemudian ada apa lagi untuk kebutuhannya? Ada bertahan hidup, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Apalagi? Ada 5 tadi ya? Ya, cinta kasih atau kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Alhamdulillah, berarti yang tadi sempat disinggung sedikit itu sudah masuk, sudah bisa diterima. Bapak Ibu, ini kita coba ya, kita mencoba melihat dari kasus peristiwa dari bukan peristiwati ya, peristiwa Ibu Ani. Kok tegang ini sih? Ayo Bapak Ibu kita applause dulu biar kita tetap semangat. Ini ada cerita Ibu Ani nih. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Nah, ini pas ini ya, alhamdulillah ini Agus enggak Pak, enggak ada. Ini ya, jadi Bu Ani ini bingung ya terhadap ulah Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, ini Agus ini berarti di rumahnya mungkin enggak sarapan ya. Iya, coba. Nah, ini gini, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, ya, jadi jika kita ini menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ayo. Hah? Bosnya tidak cair. Ada lagi. Coba. Ini kan kita kan nggak boleh tadi ya. Kalau harus berdasarkan teori kontrol apa yang kita lakukan, berpikir kita. Jadi nggak boleh langsung, oh iki Agus berarti anak ndablek, anak. Kan gitu kan nggak boleh. Ya. Nah, ayo kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ya, yang jelas ingin membutuhkan tadi itu memenuhi kebutuhannya, Belum makan. Berarti apa? Pemenuhan tadi ya untuk bertahan hidup. Lapar memang, ya. Jadi mungkin aja begitu. Jadi yang jelas Agus melakukan itu berarti ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, bisa bertahan hidup. Soalnya lapar memang. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini.
Ya, ini kita simak sama-sama Bapak Ibu ya untuk kasusnya kasusnya Agus yang ditangani Bu Ani. Ani. Nah, Bukan Bu Ani, Bu Ani. Hah? Bu, Ari, bukan. Bu Bella. Iya. Nah, ini Bu Bella ini sama Bu Wahyu ini yang sering menangani anak-anak ini. Nah, coba kalau kita ya melakukan ini dengan tadi menerapkan disiplin positif, ya, maka di sini Ibu Ani itu akan mencari tahu, gitu ya, alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi kalau dilihat tadi ada apa yang pertama, ini apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh Agus adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tetapi apabila jawaban Agus itu karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kalau berbuat seperti itu temannya memperhatikan dia, maka kebutuhan Agus adalah bukan lagi bertahan hidup, tapi butuh perhatian atau cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, ya. Kemudian apabila Agus itu adalah dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan Agus adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya oleh teman-temannya. Jadi kebutuhan akan kekuasaan, penguasaan. Kemudian jika jawabannya Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebebasan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng saja. Saya iseng saja Bu, dan dia menikmati ya dengan ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kalau ada temannya yang kesal terhadap ulahnya, itu dia senang. Maka kebutuhan Agus adalah tentang kebutuhan kesenangan. Jadi melihat melihat temennya itu kesel itu senang. Melihat temennya itu kesel itu senang. Berarti kebutuhan yang belum dipenuhi dia itu kebutuhan akan kesenangan. Jadi mencari kesenangan dengan cara itu tadi. Merebut itu tadi makanan temannya. Berat. Ya. Ya, ini sering kasus-kasus seperti ini sering kita jumpai. Jadi mulai hari ini karena kita sudah belajar tentang teori kontrol, maka kita upayakan Bapak Ibu cara berpikir kita, tindakan kita itu sesuai dengan teori kontrol. Baiklah, sekarang kita bahas tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Tadi ada yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Pokoknya arek salah dihukum wis, kan gitu ya. Nah, berarti kalau kita itu seperti itu ya. Ini tentatif ini biasanya. Tidak boleh itu. Iya, tidak boleh harusnya. Jadi semua orang sebetulnya, semua guru, pokoknya kita pendidik, warga sekolah yang nantinya ingin mewujudkan sekolah kita berbudaya positif, itu kita harus paham tentang teori kontrol. Kita harus memposisikan diri kita pada posisi kontrol yang mana. Mari kita pelajari Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah teori kontrol, posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, memantau, dan manajer.
Nah, apa kira-kira kita selama ini tuh ada pada posisi mana? Posisi kontrol sebagai penghukumkah? Ini Bapak Ibu, ini tidak kita terapkan di sekolah saja loh ya, tetapi di keluarga kita. Bagaimana kita melakukan memperlakukan anak kita memposisikan kita ke anak kita, itu bagaimana? Jadi tidak hanya diterapkan di sekolah. Jadi kita paham tentang teori kontrol, tapi kita terapkan di sekolah saja, tapi di rumah tidak. Nah, itu anak kita nanti yang menjadi korban. Nah, jadi ya sama-sama kita belajar membina dari keluarga kita, kemudian kita terapkan juga di sekolah. Ini Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol ya. Untuk motivasinya tadi itu guru berbuat, guru berkata, hasil, dan seterusnya. Itu biasanya kalau posisi kita sebagai penghukum, itu biasanya guru itu berbuat apa? Biasanya apa yang kita katakan? Oh, kalau biasa mengatakan seperti itu, berarti posisinya adalah sebagai penghukum dan seterusnya. Kita pelajari bersama. Untuk identitas, ini ya, untuk posisi kontrol yang pertama, tadi sebagai penghukum, berarti kaitannya di sini adalah untuk motivasi dari tadi ya, untuk motivasinya, teori motivasinya ini berarti menghindari hukuman. Teori motivasinya itu adalah menghindari hukuman. Berarti eksternal apa internal ya tadi? Eksternal, karena takut dihukum, kaitannya dengan itu. Nah, kalau posisi guru itu sebagai penghukum, maka biasanya guru itu berbuat ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kamu ini selalu terlambat, begitu. Ayo, bajunya sering dilepas, sering tidak dikeluarkan. Nah, misalkan kayak gitu-gitu ya. Nah, berarti kalau kalimat kita yang keluar dari mulut kita itu seperti itu, menghardik gitu ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti kita itu menempatkan posisi diri kita sebagai penghukum. Ya. Nah, kemudian ini guru berkata ya, untuk penghukum itu biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, kan gitu. Ya. Nah, itu berarti kalau apa-apa yang kita katakan itu sering seperti itu, wah berarti kita masih ada pada posisi penghukum. Wah, berarti masih di ini nih. Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, maka hasilnya ya Bapak Ibu, nanti anak kita atau anak didik kita itu bisa jadi nanti memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Hasilnya nanti ya, biar nggak dihukum bohong, nggak jujur lagi sudah. Karena apa? Takut dihukum. Posisi kita karena sebagai penghukum. Jadi anak-anak tidak akan berani menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Nah, kemudian ini kaitannya dengan dunia berkualitas ya. Kalau kita memposisikan sebagai penghukum, maka murid ya meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ya. Jadi kalau kita menghardik-hardik itu kan memang kan tidak mendidik, kemudian tidak terlihat bahwa kita adalah seseorang yang yang bijak atau orang yang memahami sesuatu kan gitu, kayak orang yang nggak berpendidikan, menghardik-hardik gitu. Ya kan? Nah, sehingga di sini bisa saja nanti murid meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Wes, nanti ya marah-marah lagi gitu.
marah-marah lagi gitu. Ya. Bangun lagi. Kemudian yang dampak pada murid mengulangi kesalahan. Mengulangi kesalahan. Cek ini dihukum kan gitu kan ya. Paling ya gitu marah-marah terus nanti apa gitu. Jadi ketika kita meletakkan posisi kita sebagai penghukum, itu tadi hasilnya. Bisa jadi kita tidak dianggap ya. Kemudian ya wis itu apa yang diharapkan murid atau yang dipikirkan murid begitu. Nah, sekarang kalau posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu biasanya ini Bapak Ibu. Biasanya kita atau guru itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu ini gini. Ibu itu lo kecewa, bapak itu lo kecewa, kamu itu gini. Kayak gitu itu. Nah, itu berarti apa? Membuat orang merasa bersalah. Gitu. Oh iya ya, kamu ini ibu lo kecewa banget sama kamu. Oh, wis banget bisa. Oh iya. Sehingga apa? Anak itu merasa bersalah. Kemudian biasanya kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, itu sering itu kita lakukan juga. Ya, sering kita menjumpai kalimat-kalimat itu diutarakan di sekolah kita. Ya. Masih banyak Bapak Ibu yang menyampaikannya seperti itu. Saya sudah lelah, sudah ngurusi kamu, pancet aja apa-apa, no kan gitu kan ya. Nah, stres saya. Nah, ini tuh berarti memposisikan diri kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Bagaimanakah hasilnya dari apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu? Nah, sehingga anak itu bisa jadi menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ya. Kemudian murid di sini meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Karena memang beda. Kalau tadi kamu menghardik-hardik, kalau sekarang membuat rasa bersalah, kalimatnya udah beda. Jadi guru ini diletakkan dari dalam dunia yang berkualitas. Jadi udah baik kan gitu ya. Kemudian anak murid itu pasti menyampaikan, maafkan saya. Ya, dan murid di situ bisa jadi merasa rendah diri. Murid merasa rendah diri. Kalau murid merasa rendah diri, nah itu juga berbahaya juga Bapak Ibu. Kalau seperti itu. Ya, maka nanti semangatnya sudah akan berubah sudah akan turun gitu. Sehingga posisi yang demikian itu juga tidak boleh kita lakukan. Tapi ya memang lihat kondisi ya Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas sebagai penghukum itu janganlah. Kita jangan memposisikan sebagai penghukum. Terkadang memang lihat anaknya ya. Lihat anaknya juga sebetulnya. Tapi yang jelas ya kita upayakan pada posisi kontrol yang terakhir, begitu. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi guru yang bisa memposisikan dirinya pada posisi kontrol yang terakhir. Nah, sekarang yang ketiga ya, Bapak Ibu, kita bahas yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Biasanya di sini guru posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, kayak gini. Ini sebagai teman, ya. Ayo, kan gitu kan ya. Nah, itu berarti posisi kita menempatkan posisi kita sebagai teman. Sehingga di sini hasilnya adalah ada rasa ketergantungan.
Ya, ada rasa ketergantungan. Nanti kalau ada apa-apa nang ibu itu aja wis, nang bapak itu wis kan gitu. Karena apa? Mereka ada saling itu ketergantungan satu sama lain. Kamu saya tolong, ya. Tapi saya juga kamu tolong kan gitu itu. Kemudian di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka pandangan murid itu sudah lebih tingkatannya lebih baik lagi. Jadi kalau yang tadi itu di dalam dunia berkualitas, maka untuk yang sebagai teman itu orang yang sangat penting, menjadi orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu gitu ya. Kemudian dampaknya ini lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi murid itu akan menjadi lemah karena itu tadi tidak mandiri dan tergantung pada orang tadi. Kalau misalkan sama guru ya berarti tergantung pada guru itu. Kalau sudah nggak sama guru itu, waduh nanti gimana, wis kan gitu. Nah, sehingga memang lemah jadinya. Sehingga posisi yang demikian juga kita coba untuk Kemudian posisi berikutnya ini adalah sebagai pemantau. Bagaimanakah posisi sebagai pemantau? Ya, di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Jadi kalau di tatip gitu ya, Kak, oh ini kok terlambat. Ini terlambat. Besoknya lagi terlambat. Maka diukur itu atau dihitung berapa kali terlambat. Kamu ini sudah sekian kali terlambat gitu. Ya, apa peraturannya dan seterusnya. Kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Oh, itu Pak Eka Ono wis moro nyelinap kan gitu. Oh, ini tidak ada. Nah, jadi itu hasilnya. Kalau jadi merasa sudah tidak ada yang memantau. Nah, itu berarti melakukan sesuatu hal yang harusnya tidak boleh dilakukan. Melanggar lalu lintas, melanggar tata tertib ya. Karena merasa tidak dipantau tadi. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi kalau kita memposisikan sebagai pemantau, maka murid di sini meletakkan guru, ya, peraturan dan hukum itu di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kan gitu. Jadi kalau pemantau kaitannya dengan perilaku murid positif maupun negatif ya. Nah, ini sudah jadi sesuatu hal yang positif dilakukan. Kalau itu motivasi dari eksternal itu kan juga tidak baik ya. Melakukan hal-hal yang negatif karena itu tadi juga tidak baik jadinya. Sehingga dampak pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau berbuat tidak baik berarti sanksinya, mendapat sanksi apa. Kalau melakukan sesuatu yang baik ya untuk memperoleh penghargaan itu tadi, maka berapa bintang yang didapatkan begitu. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk motivasi yang terakhir ini kaitannya dengan menghargai diri sendiri, di mana motivasi itu adalah lahir dari internal, kesadaran diri. Nah, posisi kontrol di sini sebagai manajer, ya, sebagai manajer
ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau tadi ya yang merebut Agus yang merebut apa tadi? Makanannya temennya, ya, bontotnya temennya. Nah, maka nggak langsung digini-ginikan gitu ya, nggak langsung dihardik dan seterusnya. Tapi apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa demikian dan seterusnya. Sehingga kita akan mengetahui sebetulnya apa yang kebutuhan yang ingin dipenuhi, kebutuhan dari Agus itu. Kemudian yang berikutnya, guru ini berkata, apa yang kita yakin, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini tadi nanti ya kaitannya nanti dengan pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas ya. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid itu sudah mampu meletakkan, jadi meletakkan individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Itu murid akan berkata seperti itu. Bagaimana caranya ya supaya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, itu dari posisi kita sebagai manajer. Jadi, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, itu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi mencari solusi. Intinya itu. Jadi kita bisa berdiskusi bersama ya dengan murid kita untuk mencari solusi di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi tidak dibiarkan saja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu biasanya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang berposisi atau posisi kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau atau manajer ya. Itu dibaca ya. Ya. Apa bener? Sik gurung ngomong-ngomong, gurung takon. Ya wis. Terus next. Ini Bapak Ibu untuk budaya positif yang nanti harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah peraturan kelas ya. Dari peraturan kelas nanti kita buat keyakinan kelas, maka keyakinan kelas terwujud, maka dampaknya akan lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang positif, maka budaya positif itu akan terwujud di sekolah kita. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu beda dengan peraturan kelas. Next. Bapak Ibu nanti di kelas ya, terutama Bapak Ibu yang wali kelas ya. Bapak Ibu yang wali kelas ini mengajak murid-muridnya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi langkah awal untuk mewujudkan atau menyusun keyakinan kelas, maka anak-anak Bapak Ibu bisa minta untuk menyampaikan peraturan kelas yang membuat kelasnya itu menjadi aman, nyaman, begitu ya. Jadi apa yang diharapkan dari anak-anak supaya kelasnya itu aman, nyaman, begitu. Dan nyaman untuk belajar. Kemudian dari peraturan-peraturan itu maka dibuat kalimat yang positif untuk dijadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas.
Ya. Nah, coba Bapak Ibu tadi kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Next. Nah, enggak. Ini untuk tadi ya, hukuman dan penghargaan, ini dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu, ya, di sini penghargaan, ya, penghargaan ini bisa memberikan dampak sebetulnya kepada diri yang diberikan, diri dan pemberi. Untuk apa? Untuk dampaknya di sini yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan atau menceritakan, ya, menceritakan sehubungan dengan ini penghargaan. Entah itu penghargaan itu bersifat menghukum, ya, atau penghargaan yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan penghargaan, tapi Bapak Ibu merasakan hal-hal yang ini, ya, merasakan hal-hal yang bisa penghargaan itu menghukum atau yang lainnya. Mungkin ada yang mau cerita nih untuk penghargaan akibat atau dampak dari pemberian penghargaan. Oh, Bu Wahyu, monggo Wahyu. Dari penghargaan yang merusak hubungan itu, Bu, ya. Ya. Ya, penghargaan itu bisa merusak suatu hubungan karena biasanya jika seseorang itu diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak terutama, itu biasanya membuat orang lain itu bisa merasa iri. Kemudian mungkin saja karena sebagian dari mereka itu tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Sebagai contoh, kemarin itu ada siswa yang datang kepada saya. Dia itu memiliki beberapa teman awalnya. Dia itu memiliki teman di mana hubungannya itu sangat baik. Setiap kali ada hal-hal yang dilakukan selalu bersama-sama. Akan tetapi ia mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu sebuah pencapaian dalam kelasnya, mendapatkan nilai yang bagus dalam ulangannya. Tapi dalam hal itu dia lakukan karena ia ingin merubah nilainya awalnya. Dia belajar pada malam hari. Kemudian besoknya ketika pembagian nilai, anak tersebut ternyata mendapatkan nilai 100 dari hasilnya yang tadi. Kemungkinan besar dia akan dipuji oleh bapak ibu guru yang lain atau guru pengajarnya terutama, dan juga dia akan merasa senang. Akan tetapi hal tersebut membuat hubungan dengan teman-temannya menjadi longgar, Bu. Ternyata tidak, temannya yang satu kelompok yang tadi itu tidak menyukai bahwa ia itu mendapatkan nilai yang bagus dan dipuji oleh bapak ibu guru yang bersangkutan tersebut di depan kelasnya. Dan kemarin anaknya sempat menangis sama saya bagaimana caranya untuk membuat yakin kembali teman-temannya untuk bisa diajak mungkin bareng-bareng belajar seperti itu. Jadi dari sini juga bisa dijadikan contoh bahwa penghargaan itu bisa merusak hubungan. Terima kasih Bu Wahyu, beri aplaus untuk Bu Wahyu. Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu tidaklah mengakibatkan hal yang positif, ya. Ternyata pemberian penghargaan yang kita berikan itu bisa jadi berdampak negatif pada anak yang kita berikan penghargaan. Maka kita memberikan penghargaan pada anak itu boleh, tetapi tidak boleh terlalu. Tidak boleh terlalu, karena akan menyebabkan hal yang negatif terhadap terhadap anak yang kita berikan. Itu tadi contohnya dari Bu Wahyu yang tadinya itu menjadi sahabat yang baik. Kemudian jadi longgar, jadi jadi rusak hubungannya. Nah, mungkin ada lagi
Ada lagi? Oh, Mas Jaka. Mana nih? Ini nih. Bisa. Trendy. Ya, terkait Bu Lili ini terkait tentang penghargaan sebagai bersifat menghukum. Ini saya pernah merasakan juga ini berbagai bercerita gitu. Iya. Ya, silakan. Jadi curhat. Oke. Iya, nggak apa-apa curhat, nggak apa-apa. Jadi dulu saya pernah gimana ya, Bu? Rajin gitu. Rajin dalam hal ibadah. Jadi contohnya itu dulu saya puasa itu rajin, Bu. Jadi terus banyak rekan-rekan kerja itu yang memuji saya. Sebetulnya itu ada rasa yang gimana ya? Ada rasa menghukum juga untuk saya sendiri, Bu. Kan juga agak tidak enak. Juga jadi rasa tanggung jawab harus puasa terus. Nggih. Kayaknya jadi beban juga untuk saya. Dan itu rasanya menghukum saya untuk apa ya, rasa tidak enak itu, Bu. Sungkan. Iya. Dan pada akhirnya penghargaan itu menjadi beban. Dan akhirnya sekarang sudah mulai juga sekarang, Bu, saya Mulai nggak puasa. Nggih. Berarti juga menurunkan kualitas. nggih. Berarti selain penghargaan itu menjadi beban ya, Nggih. atau bersifat menghukum, berarti Mas Jaka juga merasakan bahwa penghargaan yang diberikan menjadikan turunnya kualitasnya. Nggih. Ya Allah. Seandainya memang apa ya, gak ada yang tahu, menang-menangan gitu, nggih, enak gitu. Nggih. Iya. Iya, terima kasih Mas Jaka, kita beri aplaus Bapak Ibu. Bapak Ibu ternyata itu ya. Awalnya kita itu berpikirnya bahwa penghargaan itu pasti berdampak positif. Sepertinya semua penghargaan yang diberikan itu memberikan dampak positif, baik pada diri anak yang diberikan penghargaan atau yang lainnya. Ternyata ketika itu kita lakukan, ada hal-hal ya yang dari penghargaan itu ternyata ada dampak negatif juga yang ditimbulkan. Baiklah Bapak Ibu, jadi dari budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi kaitannya dengan disiplin positif, posisi kontrol ya, posisi kontrol kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir tadi kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Nggih. Jadi apa yang kita dapatkan tadi kita pelajari bersama, marilah kita bersama-sama untuk memotivasi diri kita dan teman-teman kita di sekitarnya untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan kontrol diri ya, melakukan disiplin positif sehingga nantinya anak-anak kita mempunyai karakter yang baik ya, yang memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan yang diharapkan di dalam profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, untuk hari ini yang kita pelajari ini saja dulu. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, di kesempatan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara atau mencoba menganalisis untuk kasus-kasus yang ada di sekolah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu nanti saya share, kemudian Bapak Ibu coba dianalisis apa yang harus kita lakukan, dan kalau kita sudah memahami ya, maka segeralah kita melaksanakan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita yakini hari ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, baiklah, untuk kegiatan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian
dan partisipasi dari Bapak Ibu yang sudah semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.